warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5B, mata kuliah Teknologi Pembelajaran BSI yang beranggotakan saya Devi Febiola dengan NPM 211304130. saya Pinoli Mulki Anissa Wenda dengan NPM 211304104. Saya Diha Nilihanis dengan NPM 211304140. Saya Mutia Febri Triastuti dengan NPM 211304144. Dan saya Sahara Anggraini dengan NPM 21130418084. Akan menjelaskan tentang pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran. Yuk saksikan! Setelah kelompok kami menyaksikan tayangan video, kami berpendapat bahwa perangkat digital akan menjadi perangkat yang kehadirannya begitu dekat dan melekat pada peserta didik di masa pembelajaran mendatang. Manfaat yang ditimbulkan oleh perangkat digital itu akan begitu besar, yakni perangkat digital mampu memberikan akses yang sangat mudah kepada peserta didik untuk menjangkau berbagai sumber informasi. Nah, dengan kemudahan informasi yang didapatkan oleh peserta didik akan terciptanya pembelajaran yang aktif dan menarik. Kemajuan teknologi saat ini sudah mengubah cara peserta didik untuk berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Maka yang dibutuhkan peserta didik saat ini dan di masa yang mendatang adalah pengalaman belajar yang unik dan kreatif, sehingga memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Namun, penting bagi pendidik untuk memberikan pembinaan dan panduan agar peserta didik dapat selalu menggunakan perangkat digital dengan bijak dan efektif. Pertanyaan selanjutnya, apakah situasi pembelajaran dengan perangkat digital cukup ideal jika diterapkan di Indonesia? Melihat video tersebut, kami berpendapat bahwa dalam situasi pembelajaran Indonesia saat ini belum cukup ideal untuk diterapkan. Mengingat negara Indonesia itu merupakan negara berkembang dengan urutan ke-27 di dunia menurut Tempo.com tahun 2023. Yang artinya dengan hal seperti itu, maka sulit untuk diterapkan. Namun hal ini dapat diterapkan dengan melihat tantangan-tantangan yang ada, seperti pemerataan perangkat digital di Indonesia, pemerhatian terhadap meleknya teknologi pada pendidik dan juga peserta didik, adanya anggaran yang ada, dan mempertimbangkan pemakaian jangka panjang di dalam dunia pendidikan. Video yang telah kita lihat itu menunjukkan bahwa dunia digital tuh sangatlah berguna karena media yang digunakan dan juga perangkat yang digunakan tuh sangat canggih dan juga mahal. Selain itu, perangkat dan media yang digunakan tuh dalam video itu tuh sangat membantu di dalam pendidikan maupun di dalam kehidupan. Dalam penerapan perangkat digital di Indonesia sendiri mungkin dapat direalisasikan, namun penerapan teknologi yang terlalu modern dalam pembelajaran dengan perangkat digital di Indonesia itu harus mempertimbangkan berbagai faktor ketika memutuskan sejauh mana teknologi itu harus diterapkan, khususnya dalam dunia pendidikan. Ada beberapa keuntungan dalam penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teknologi modern itu dapat memberi akses yang lebih besar melalui sumber pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang kedua, adanya integrasi teknologi modern dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan kualitas dengan menyediakan konteks multimedia, alat pembelajaran interaktif dan simulasi. Yang ketiga, penggunaan perangkat digital dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan digital di dunia yang semakin terhubung ini. Yang keempat, teknologi dapat membantu dalam pendidikan seperti mengelola penilaian peserta didik, catat peserta didik dan juga laporan lainnya. Tantangannya dalam penerapan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki akses yang memadai dan juga listrik, dan hal ini menjadi tantangan serius bagi penerapan teknologi, khususnya teknologi digital. Yang kedua, adanya kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan juga daerah di pedesaan, dan itu menjadi kesenjangan antar kelompok ekonomi.
Hal ini pun dapat menjadi melemahkan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, adanya pelatihan pendidik itu perlu dengan baik dalam penggunaan teknologi. Pelatihan yang disediakan itu harus secara luas untuk memastikan penggunaannya lebih efektif. Yang keempat, terlalu bergantung pada teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti adanya masalah kesehatan dan juga interaksi sosial terhadap masyarakat yang merenggang. Jadi, di sini idealnya dalam penerapan teknologi melalui pendidikan di Indonesia itu harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan, kesediaan atau ketersediaan, dan kesiapan kepada masyarakatnya. Penggunaan teknologi yang terlalu modern itu juga harus dipadukan dengan kebijakan dan mempertimbangkan konteks yang ada. Mengingat Indonesia merupakan negara yang unik. Kemudian memaksimalkan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara Indonesia ini. Strategi penggunaan perangkat digital di kelas adalah cara-cara untuk menggunakan teknologi digital, seperti komputer, tablet, atau ponsel. Tujuannya adalah untuk membantu pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran. Nah, berikut ini ada beberapa contoh strategi penggunaan perangkat digital di kelas. Yang pertama yaitu menggunakan platform pembelajaran online. Nah, dari sini pendidik itu bisa memberikan pelajaran, tugas, dan ujian kepada siswa melalui platform online. Contohnya itu ada Google Classroom dan Moodle. Kemudian strategi selanjutnya yaitu bisa menggunakan e-book dan sumber belajar digital. Pendidik dapat mengakses buku teks digital atau sumber belajar online. Contohnya yaitu seperti Han Academy untuk mendapatkan informasi tambahan atau latihan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu dengan menggunakan simulasi dan permainan edukatif. Perangkat lunak edukatif yang interaktif dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep rumit dalam cara yang menyenangkan. Contohnya itu adalah permainan matematika atau simulasi sains. Kemudian strategi selanjutnya yaitu menggunakan video pembelajaran. Guru dapat menggambarkan konsep-konsep yang sulit dipahami. Nah, video-video pembelajaran itu bisa diakses melalui aplikasi seperti YouTube. Kemudian strategi selanjutnya yaitu bisa dengan menggunakan aplikasi pembelajaran. Ada banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu siswa memahami mata pelajaran tertentu. Seperti contohnya itu ada aplikasi Duolingo untuk mempelajari bahasa asing. Kemudian yang terakhir itu bisa dengan cara menggunakan perangkat keras. Contohnya seperti proyektor, komputer, atau tablet. Yang tujuannya itu adalah agar dapat digunakan oleh pendidik untuk memvisualisasikan materi pelajaran dengan lebih jelas kepada peserta didik. Penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran tentunya memiliki keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan yang pertama, peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajar saat menggunakan materi digital. Yang kedua, memberi kontrol lebih besar atas hasil belajar. Kecepatan proses terhadap tindakan peserta didik menghasilkan umpan balik dan penguatan. Lalu yang ketiga, bagi siswa berkebutuhan khusus dapat diakomodasi untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung dengan kecepatan yang sesuai. Yang keempat, memiliki fitur monitoring yang baik. Di sini guru dapat memantau kemajuan hasil belajar siswa. Yang kelima, dapat mengelola semua jenis informasi baik berupa teks, grafik, audio, dan video. Yang keenam, memberikan pengalaman belajar yang beragam. Sementara, keterbatasan dalam pemanfaatan perangkat digital yaitu yang pertama mengenai hak cipta. Perlu diketahui bahwa penggunaan perangkat digital memiliki hak cipta dan lisensi yang tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedua, guru dan peserta didik mungkin memiliki harapan yang tinggi dan tidak realistis terhadap teknologi. Yang ketiga, kompleksitas program membuat siswa bingung dalam penggunaannya. Dan yang keempat, kurang terstruktur. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi mengenai jenis aplikasi apa saja yang memungkinkan dipilih untuk digunakan di dalam kelas berdasarkan kategori. Yang pertama, pembelajaran online. Jenis aplikasi yang dapat digunakan seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo. Aplikasi tersebut dapat mengorganisir materi pembelajaran dan tugas. Yang kedua, penilaian atau kuis. Jenis aplikasi yang dapat digunakan seperti Kahoot dan Quizizz. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk menguji pemahaman dengan kuis dan pertanyaan. Yang ketiga, aplikasi bahasa.
Jenis aplikasi yang dapat digunakan seperti Duolingo. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membantu mempelajari bahasa asing. Yang keempat, aplikasi kreatif. Jenis aplikasi yang dapat digunakan seperti Canva dan Spark. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat proyek kreatif seperti gambar. Dan yang terakhir, aplikasi referensi. Jenis aplikasi yang dapat digunakan seperti Google Scholar yang membantu mencari referensi. Pilihan aplikasi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.